Halo semua, kembali dengan saya Tommy Ornay Barus. Di video kali ini kita akan mengerjakan proyek UTS dari mata kuliah pemrograman berbasis desain antarmuka, yaitu kita akan membuat satu website komunitas, lalu kita akan menampilkan data dari database. Untuk studi kasus kali ini saya mengambil komunitas e-sport Kupang. Nanti di komunitas itu dia akan menyediakan turnamen, lalu player-player dari game tertentu akan ikut untuk ramaikan. Yang pertama kita akan buat dulu database untuk websitenya. Kita buka localhost kita atau local server. Yang pertama kita aktifkan dulu server Apache-nya, exam-nya, lalu kita aksesnya lewat Chrome. Kita aksesnya itu localhost/php/myadmin. Oke, sudah masuk di sini, kita buat new database, yaitu db komunitas e-sport Kupang. Kita singkat saja. Yang pertama itu kita akan buat tabel, ada 4 tabel di sini. Ada tabel profil komunitasnya, ada anggota, nanti ada jabatan anggotanya, sama buku tamu. Buku tamu nanti akan berisi komentar untuk komunitas kita. Yang pertama kita buat dulu profil yaitu ID profil itu nama komunitas. Yang kedua alamat telepon, kita tambah lagi fieldnya ke telepon, email visi misi, tujuan sama deskripsi. Tujuan satu lagi yaitu deskripsi. Oke, tujuan deskripsi. Oke. ID profilnya auto increment, tipe datanya integer, nama komunitasnya teks, alamat juga teks, nomor HP-nya juga teks, email teks, visi misi teks, semua teks kecuali ID profil. Teks ini teks, deskripsi juga teks. Oke, sudah jadi semua. Kita tinggal go saja di bawah. Kita save. Oke, untuk tabel profilnya sudah. Yang kedua kita akan membuat tabel untuk anggotanya. Kita new, kita buat tabel anggota, ada ID anggota sama ID jabatannya. Dia akan terhubung ke tabel jabatan. Nanti ada nama, ada jenis kelamin, kita tambah lagi fieldnya, alamat telepon, email, alamat telepon, email, sama terakhir password. Ini integer, auto increment, ID jabatan integer, namanya teks, jenis kelaminnya varchar, kita kasih 9, alamatnya juga teks, nomor HP teks, emailnya teks, semua teks, ini juga teks. Kita save. Oke, untuk anggotanya sudah. Yang kedua kita akan buat untuk jabatan, karena di sini ada foreign key-nya, kunci tamunya, dia akan terhubung ke
satu tabel lagi, yaitu jabatan. Di sini ada dua saja, ID jabatan sama nama jabatan. Ini kita kasih teks, salah teks harusnya, auto increment lalu save. Oke, sudah. Yang selanjutnya kita akan buat untuk buku tamunya. Kita buat new, nama tabelnya buku tamu, ID buku tamu sama tanggal. Nanti ini berisi komentar dari user, tanggal sama nama, email, sama satu lagi komentarnya atau isi komentarnya. Buku tamu auto increment, tanggalnya kita kasih bukan date melainkan timestamp. Nanti dia akan generate otomatis tanggal ketika datanya di input ke database. Nama teks, email juga teks, komentar juga teks. Oke, lalu kita save. Oke, database-nya sudah jadi. Selanjutnya kita akan isi data pada 4 tabel ini. Ada 4 tabel. Yang pertama kita isi dulu anggota, insert. Anggota pertama, ID anggotanya tidak perlu isi, kita kasih kosong karena dia auto increment. Karena kita lihat di sini ada di struktur, ada primary key lalu auto increment. Kita insert dia. ID jabatannya 1, namanya Tome Ornai Baros, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Kayu Putih, teleponnya 08. Oke, emailnya Tome O Baros @gmail.com, tomeobaros@gmail.com. Oke, passwordnya kita kasih 13. Lalu user yang kedua, ID jabatannya 2, namanya Said Ahmad Wisak, ini juga laki-laki, alamatnya di siku mana sama nomor HP-nya. Oke, emailnya said@gmail.com, passwordnya 321. Lalu kita go. Oke, sudah ada datanya. Yang kedua kita akan ke jabatan kita insert. Yang pertama adalah ketua sama bendahara. Go. Yang kedua buku tamu ini kita insert aja komentar. Timestampnya, karena di tanggalnya kita pakai tipe data timestamp, jadi dia akan otomatis akan ada fungsi current timestamp, dia akan mengambil jam dan tanggal sekarang. Kita isi yang pertama itu Feni, emailnya feni@gmail.com, gmail.com, komentarnya webnya bermanfaat, webnya bermanfaat sekali. Oke, yang kedua namanya adalah Kucikni, emailnya @gmail.com, komentarnya webnya
bagus lah, weightnya bagus. Oke, sana kita isi komunitas komunitasnya ramah. Oke, oke, ada 2 user di sini. Oke, sudah ada Feni sama Kucit nih. Di anggotanya ada Tome sama Said. Berikutnya kita akan tampilkan data anggotanya, kita akan buat query-nya, lalu kita akan hubungkan ke jabatan melalui foreign key atau kunci tamu, yaitu ID jabatan. SQL-nya kita buka SQL. Yang pertama yaitu select bukan, kita tidak ambil semua, tapi kita ambil data-data atau filter tentu saja, yaitu ID anggota, nama diambil dari anggota, titik nama, ID anggota dulu, koma anggota, titik nama, berikutnya jenis kelamin, alamat, anggota, jenis kelamin, anggota, alamat, telepon, email, password, anggota, titik telepon sama anggota, email. Untuk passwordnya tidak perlu. Yang satu kita lupa, yaitu jabatan. Email kita koma, dari jabatan titik nama jabatan, from, ada 2 tabel di sini, ada 2 tabel anggota sama jabatan. Copy dulu, ini salah, jabatan ini kita edit dulu. Struktur, cara editnya itu kita pakai query saja, alter tabel, jabatan, rename jadi jabatan. Oke, sudah berubah jadi jabatan. Oke, sudah. Kita ke anggota lagi, kita lanjutkan query untuk menampilkan datanya. Itu di mana? Jabatan, oke, betul, koma jabatan. Oke, sering. Oke, kita tampilkan semua data, kita tidak pakai lagi where di sini, tidak ada. Masuk, kita enter. Oke. Sabar. Ya betul, karena datanya ada pendobelan di sini, kita belum hubungkan, kita baru sampai query-nya belum lengkap. Where anggota, titik ID jabatan sama dengan jabatan, titik ID jabatan, enter. Oke, datanya sudah sesuai di anggota, dan kita sudah dapat juga nama jabatan. Baik, sudah selesai, kita dapat datanya. Jadi untuk video pertama sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.